Selamat jumpa kembali, selamat bertemu dan semoga selalu dalam kebahagiaan para pemirsa. Salam Rahayu, salam Om Swastiastu. Kita berjumpa kembali di Alam Weda. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Tiada lain tujuan saya dalam konten ini adalah hanya untuk memberikan penjelasan agar lebih terang saja dalam kehidupan ini, dalam jalan hidup, tentang ajaran-ajaran Weda. Oke, sebelumnya saya akan berikan judul untuk topik hari ini adalah keyakinan terhadap Weda itu sendiri. Weda harus dipelajari dengan cara berjenjang. Dan Weda itu adalah ilmu pengetahuan yang sejati. Nah, di sini maka untuk terlebih dahulu kita harus meyakini dengan keberadaan Weda itu sendiri. Bagaimana cara menumbuhkan keyakinan itu kalau kita tidak mengenal tentang Weda itu sendiri? Jadi akan saya jelaskan. Weda berdasar dari suku kata Wid yang artinya pengetahuan. Weda itu sendiri adalah seperti sebuah raga atau tubuh dari sang jiwa. Siapa sang jiwa itu? Jiwanya adalah Atmannya adalah Brahman atau Tuhan. Jadi di sini dalam Weda Tuhan itu disebutkan dalam nama Brahman. Maka Brahman itu sendiri disebut Widi atau pengetahuan atau yang maha tahu. Makanya di dalam agama Hindu selalu disebutkan Tuhan itu dalam nama sebutan Sang Hyang Widi atau Widi. Sang Hyang Widi atau dengan Widi itu dasar katanya Wid. Sama seperti Weda, dasar katanya Wid. Weda dasar katanya Wid yang artinya pengetahuan. Widi dasar katanya Wid yang artinya maha tahu. Jadi antara pengetahuan dengan yang maha tahu tidak ada bedanya. Seperti badan dan rohani. Apapun yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk Weda itu sendiri, adalah berasal dari Dia. Otomatis pengetahuan yang digunakan adalah dari yang maha tahu juga. Makanya disebut Weda. Nah, di sini saya akan perinci. Weda itu pada zaman dahulu disusun oleh orang-orang suci atau para maharsi yang suci. Dan ada juga melalui penyusunan melalui pendengaran atau suara ataupun yang disebut seruti yang dibedakan menjadi Weda dalam bentuk wahyu yang diterima. Nah, jadi Weda itu ada dua. Ada Weda yang disusun dengan dalam bentuk kitab suci diterimanya melalui wahyu, itu disebut Weda seruti. Dan Weda yang disusun dengan kajian-kajian oleh orang-orang suci dengan pikiran-pikiran yang suci dengan tanpa tujuan yang motif tertentu selain menuju kebaikan itu sendiri, itu disebut Weda Semerti atau Manawa Dharma Sastra. Jadi ada dua Weda, Weda Semerti dan Weda Seruti. Weda Seruti itu disusun karena diterima melalui wahyu. Weda Semerti diterima melalui
parampara atau suatu permusyawarahan dengan perkumpulan orang-orang yang maha suci. Jadi itu disusun. Nah, jadi ada 2 jenis Weda, dan Weda-Weda ini nantinya sesuai perkembangan zaman itu berkembang melalui ajaran-ajaran itihasa, melalui ajaran-ajaran Purana. Nah, jadi walaupun demikian, adanya itihasa, adanya Purana itu termasuk juga golongan Weda, karena Weda itu artinya pengetahuan. Apapun yang ada di muka bumi ini adalah pada dasarnya pengetahuan. Jadi ya, sedikit saya ulas tentang dunia juga alam semesta, karena alam semesta adalah pengetahuan itu sendiri. Karena pada awalnya Weda itu tidak tersusun dengan melalui bentuk kitab. Weda itu digariskan, diterima turun-temurun melalui secara lisan pada zaman dahulu, karena belum ada tulisan. Sedangkan Weda itu sendiri sebenarnya pengetahuan. Jadi pengetahuan itu tidak harus ditulis. Pengetahuan itu ada di alam semesta, di tubuh kita, di segala bentuk dan wujud. Dan yang tak terwujud itu adalah pengetahuan itu sendiri. Makanya Weda itu kekal, Weda itu abadi, tidak terciptakan. Weda itu berasal dari Widi. Alam semesta ini adalah Weda itu sendiri. Nah, setelah dibukukan, dikaji oleh para maharasi, orang-orang suci yang terdahulu, dibukukanlah setelah mengenal tulisan yang disebut menjadi kitab Weda. Pada dasarnya Weda itu diambil dari wahyu dan dari analisis pengertian kecerdasan orang-orang yang maha suci. Jadi saya akan jelaskan sedikit lagi hubungannya, dan agar kita lebih memahami dan lebih menerima Weda itu sendiri. Ya, kita kaitkan dengan alam semesta ini, karena alam semesta ini yang saya katakan tadi adalah pengetahuan itu sendiri. Alam semesta ini adalah memori yang sangat kuat, yang diterima atau diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan itu sendiri dengan pengetahuan Tuhan itu sendiri. Jadi makanya orang bisa pintar melalui alam semesta. Itu hanya kepintaran manusia hanya sedikit sekali dari pengetahuan Weda itu sendiri, karena tidak semua alam semesta ini bisa dipelajari oleh satu orang, kecuali manusia itu sudah termurnikan dan sudah lepas mencapai pembebasan. Tidak ada bedanya antara Atman dengan Brahman. Jadi tanpa sebab dan akibat, tanpa kemelekatan, dan dia terbebas dari tubuh ini, mencapai alam kebebasan yang disebut moksartam jagat itayata iti dharma, atau moksa itu sendiri. Di alam moksa itu adalah alam kebebasan. Atman hanya berdiri sendiri tanpa sebab dan akibat. Atman tidak bisa dibasahi, Atman tidak bisa dilukai, Atman tidak bisa dimusnahkan. Atman itu sama seperti, kalau kita kaitkan dengan ilmu fisika, Atman itu seperti energi, power. Jadi energi power itu tidak bisa dimusnahkan. Dalam hukum energi pun seperti itu. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya berubah-ubah. Nah, seperti inilah terjadinya kelahiran kembali. Ketika manusia samsara atau mengalami punarbawa atau kelahiran kembali. Jadi energi itu tetap tidak bisa dimusnahkan. Hanya badan ini, material ini yang hilang. Jadi di dalam hukum Weda,
itu ada Pancasrada namanya, yang artinya 5 keyakinan. 5 keyakinan ini yang harus kita pahami agar kita bisa meyakini Weda itu sendiri. Pancasrada 5 keyakinan ini terdiri dari satu, yakin terhadap Brahman atau Tuhan itu sendiri. Yang kedua, yakin terhadap Atman atau roh yang ada di dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah yakin terhadap karma pala atau perbuatan daripada hasil dan sebab dan akibatnya. Yang keempat adalah yakin terhadap punarbawa atau kelahiran kembali. Yang kelima, yakin terhadap adanya moksa. Di dalam sebuah kitab suci Weda, dasar-dasarnya adalah keyakinan dahulu, baru kita bisa mempelajari. Bagaimana kita kalau tidak yakin untuk mempelajari sesuatu? Nah, makanya di dalam Weda harus ditumbuhkan dulu rasa keyakinan itu. Dan apa tujuan daripada Weda itu? Ya, tujuan Weda itu sendiri agar kita terbebas. Di dalam Weda itu ada yang disebutkan catur purusa arta. Jadi artinya catur purusa. Di dalam catur purusa itu dijelaskan ada 4. Jadi tujuan hidup manusia: dharma, arta, kama, dan moksa. Ini yang membedakan di keyakinan-keyakinan atau agama-agama yang lain. Karena tujuan agama atau tujuan daripada Weda itu untuk mencapai moksa, yang terakhir alam pembebasan. Dharma, arta, kama, dan moksa. Jadi dharma itu artinya kewajiban. Kewajiban itu harus dilakukan, dituntut dulu. Walaupun kita tidak memikirkan yang lain, hanya dharma pada awalnya, otomatis harta akan didapat. Jadi dharma, arta, ya arta ini pasti akan didapat. Selama kita melakukan kewajiban terus, maka kama pun akan tercapai. Kama itu artinya keinginan. Nah, setelah kama ini kita capai sesuai dengan hukum-hukum alam semesta, seperti kondisi kita akan menurun, efektivitas tubuh kita akan menurun, keinginan kita pun akan menurun. Itu setelah di atas masa grahasta atau masa perkawinan. Kita setelah di umur-umur pensiun, baru kita akan mencari yang namanya moksa, alam pembebasan. Karena efektivitas tubuh kita itu sudah, hormon-hormon yang di dalam tubuh kita sudah menurun. Tidak ada lain ya mencapai kedamaian itu sendiri. Yang dicari adalah moksa atau kebebasan. Nah, itu tujuan daripada Weda. Nah, makanya kalau kita tidak mempelajari alam pembebasan atau moksa itu, maka kita akan selalu samsara atau kita akan selalu menderita. Badan ini ketika meninggal akan terlahir kembali menjadi makhluk-makhluk yang sesuai karakter dari di masa kehidupan sekarang. Itu karena adanya hukum karma tadi, atau karma pala itu. Ketika kita berbuat seperti ini, kita sering memangsa, makanya kita di kelahiran yang akan datang mungkin kita akan menjadi hewan pemangsa. Karena kita sering menyakiti seseorang, menyakiti di dunia ini semua makhluk hidup, bukan hanya binatang, tetapi juga menyakiti manusia. Maka kita akan dilahirkan menjadi bakteri atau penyakit itu sendiri, atau sesuatu yang menyakitkan. Nah, kesengsaraan inilah yang berulang-ulang ini yang ditakuti oleh manusia. Akan tetapi tidak disadari bagaimana caranya untuk mencapai itu. Ya, memang saya akui di dalam kehidupan tidak ada manusia yang
sempurna dan tidak bisa mencapai kesempurnaan itu secara cepat atau instan. Setidaknya di kelahiran ini kita bisa mencapai makhluk yang lebih tinggi, atau yang dulunya kita dilahirkan menjadi orang miskin atau orang susah, setidaknya kita akan mencapai makhluk yang lebih tinggi atau di kehidupan yang lebih berbahagia. Dan di dalam kehidupan berbahagia, kalau kita di dalam kehidupan penuh kecukupan, kita pun berbuat baik terus, maka akan mencapai di kelahiran yang berikutnya akan lebih gampang lagi. Mungkin kita akan menjadi seseorang yang kaya, dilahirkan pada orang-orang yang lebih bermartabat, dan atau kita dilahirkan di orang-orang suci. Jadi setidaknya kita untuk mencapai pembebasan lebih cepat. Itu tujuannya. Akan tetapi sesuai dengan ikatan atau godaan-godaan duniawi, manusia bisa saja terjatuh, dan itu tidak sedikit, apalagi di zaman Kali Yuga seperti sekarang. Orang sudah diberikan posisi, kemungkinan di kehidupan yang lalu sudah sangat baik, dia diberikan posisi menjadi seorang pejabat tinggi atau orang yang sangat kaya, akan tetapi disalahgunakan. Nah, walaupun disalahgunakan karena di karma yang masa lalu dia harus mendapatkan kekayaan, dia tetap aja kaya, dia tetap aja. Karena apa? Karena karma masa lalunya harus diterima. Akan tetapi kalau dia di zaman ini tidak melakukannya dengan baik atau tidak menerimanya dengan baik sesuai dengan kewajibannya sebagai manusia, maka dia di kehidupan yang akan datang akan terjatuh lagi. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita pelajari di dalam hidup ini. Jadi pemahaman tentang Weda itu harus diyakini dulu. Kenapa saya bilang Weda itu adalah alam semesta? Karena alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan itu sendiri. Tanpa pengetahuan Tuhan itu sendiri, ya tidak mungkin tercipta. Jadi alam semesta ini disebut Weda juga. Karena Weda yang dibukukan dalam penafsiran yang disebut Manawadharma Sastra dikaji melalui alam semesta ini juga oleh para orang-orang mahasuci pada zaman dahulu. Nah, jadi kenapa? Karena ruangan memori itu adalah alam semesta ini. Pantulan daripada pengetahuan Sang Hyang Widi atau Tuhan itu sendiri adalah alam semesta ini. Badannya adalah ini, raganya ini, alam semesta ini. Jadi apapun kejadian itu terekam di alam semesta ini. Apapun perbuatan makhluk yang ada di muka bumi ini, ya ini gambarannya. Inilah yang terjadi. Bahkan kita ambil koreksi yang di masa lalu sebelumnya, jutaan tahun yang lalu masih ada. Tergantung pada ketelitian kita. Nah, inilah memori. Benda-benda ini semua memori. Bahkan tubuh kita adalah memori. Memori yang tak terbatas. Bukan hanya otak. Jadi tubuh ini mengandung memori yang lebih kuat daripada otak kita sendiri. Otak kita sendiri adalah ruang penyimpanan data. Jadi sedikit saya jelaskan juga tentang memori tubuh ya, dengan memori yang ada di otak kita. Pada dasarnya tubuh itu lebih kuat menyimpan memori ketimbang otak kita. Ini suatu contoh. Ketika kita memakan sesuatu bersama-sama dengan binatang, misalnya kita memakan pisang, makanan atau makanan monyet itu, ketika kita makan dan kita tertidur setelah itu, besoknya kita terbangun tidak menjadi monyet. Begitupun monyet, besoknya dia terbangun tidak akan menjadi manusia, karena badan itu mengenali dirinya sendiri. Tetapi otak manusia sebentar lagi bergaul dengan si A bisa berubah menjadi seorang penjahat,
sebentar lagi bergaul dengan si B, sebentar lagi bergaul dengan si C. Itu akan berubah-ubah pendiriannya, dan tergantung kekuatan memori dia, daya nalarnya dia. Dan tubuh juga, saya bilang, katakan bahwa menyimpan memori yang sangat dahsyat, yang sangat kuat, bahkan ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu masih tersimpan di tubuh kita, walaupun kita terlahir di zaman yang sekarang. Jadi kita, ini suatu contoh, saya dari mana asal saya. Ketika saya ke Amerika, orang lain mengatakan, yang ada di Amerika, orang penduduk asli Amerika menanyakan saya ini orang apa. Jadi ya sedikit tidaknya dia pasti mengatakan kamu bukan orang Amerika. Karena apa? Di hidung, di kulit, di mata, di semua anggota tubuh ini sudah tersimpan memori dari ratusan tahun yang lalu, dari bahkan ribuan tahun yang lalu. Dia pasti mengatakan kamu bukan orang Amerika, kamu pasti orang Asia. Itu suatu bukti bahwa tubuh kita menyimpan memori leluhur kita. Begitupun sebaliknya, kalau orang Amerika ke Asia, itu pasti gampang dikenali. Dan itu suatu pengetahuan yang realitas. Jadi ya Weda itu sangat realitas sebenarnya. Terus yang kedua, masalah otak, memori di dalam otak kita. Otak kita sebenarnya tidaklah ada apa-apanya. Otak kita adalah sebuah ruangan penyimpanan memori itu sendiri. Jadi menyimpan semua data yang pernah dialami oleh manusia itu sendiri. Ketika kita terlahir, otak kita adalah ruang kosong, memori kosong untuk menyimpan data. Tapi setelah mengenal sesuatu, menerima sesuatu, baru tersimpan di otaknya. Dan itu sebelumnya otak itu tidak punya pikiran. Akan tetapi setelah ada data A dan data B digabungkan, dihubungkan oleh otak, disampaikan melalui darah pembuluh darah ini, dipelajari oleh otak depan, diambil melalui penyimpanan memori otak belakang, dan dikaji oleh otak samping dan kiri, kanan kiri. Itu adalah otak keseimbangan kanan dan kiri. Dikaji, dipelajari oleh otak depan. Nah, ini yang disebut berpikir. Jadi pikiran itu sebelumnya tidak ada. Yang ada adalah data yang diterima melalui indera-indera, melalui mata, melalui telinga, melalui peraba, melalui hidung. Nah, itu disimpan di otak, di memori otak belakang. Setelah dihubungkan oleh otak depan, dipelajari, diambil dari otak belakang, dipelajari, ditimbang, dikaji oleh kanan dan kiri otak kita, keseimbangan kita, baru diputuskan kembali. Nah, ini yang namanya berpikir. Jadi ya, semakin banyak orang itu mempunyai pengalaman atau menerima sesuatu data dari panca inderanya, manusia itu akan semakin banyak pengetahuan. Akan tetapi kalau dia tidak belajar mengkaji atau berpikir, maka dia tidak akan cerdas. Kenapa orang itu cerdas? Satu sisi karena dia banyak menyimpan data. Yang kedua, bukan hanya menyimpan data, dia juga banyak berpikir atau mengambil data itu sendiri, dicerna, dikaji. Nah, ini sebuah latihan.
Berpikir itu adalah sebuah latihan kecerdasan. Setelah sering melakukan hal ini, menghubungkan dari dulunya menghubungkan 2 data, yang sekarang mungkin 3 data, yang berikutnya mungkin 10 data digabung. Nah, itulah yang menjadi manusia itu cerdas. Penggabungan data, banyak data, semakin banyak data yang bisa dia digabungkan, itu manusia akan semakin cerdas. Dan juga manusia akan tumbuh kebijaksanaannya melalui pengetahuan itu sendiri. Pengkajian Weda itu pun seperti itu. Nah, di sini hanya saya menjelaskan tujuannya untuk menumbuhkan keyakinan terhadap Weda itu sendiri, bahwa Weda itu tidaklah fiktif. Dan seperti yang sebelumnya, di episode sebelumnya saya menjelaskan tentang apa itu dewa, itu hanya tujuannya memperjelas untuk menumbuhkan rasa, karena keyakinan itu adalah rasa. Jadi ya, itu rasa kita itu harus dihidupkan terlebih dahulu dalam sebuah keyakinan untuk mencapai kebaikan itu sendiri, dan bagaimana mengatasi diri sendiri di dalam kehidupan ini untuk mencapai kebebasan. Jadi hanya itu tujuan Weda. Dan untuk yang selanjutnya nanti akan saya perjelaskan tentang ajaran-ajaran Weda itu sendiri. Nah, ini pada dasarnya saya seperti yang saya ungkapkan tadi, hanya tujuannya memberikan keyakinan, rasa, dan ingin mempelajari, mengkaji bersama-sama, dan rasa percaya dulu yang harus ditumbuhkan. Itu tidak ada yang lain yang saya inginkan selain kita mencapai kebahagiaan. Oke, terima kasih. Om Santi, Santi.